Dan selanjutnya bagaimana cara civil society kemudian untuk melawan ini gitu Bang? Lawan. Coba saya terangkan dulu dari sisi akademis supaya nggak kena delik ya, nggak kena delik. Siap. Kalau kita baca konstitusi itu di pasal 27 bilang begini, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak untuk penghidupannya. Setiap warga negara. Jadi pekerjaan itulah hak dari warga negara. Dia mau pakai nggak mau pakai itu urusan lain, tapi itu adalah hak warga negara. Sekarang presiden bilang ada banyak pencari kerja. Loh, warga negara itu bukan pencari kerja, itu hak dia. Jadi yang mesti penuhi hak itu adalah negara. Jangan disebut pencari kerja. Kita nggak cari-cari kerja, itu hak kita. Mesti ada yang menyediakan kerja itu melalui perintah konstitusi. Jadi perintah itu jelas setiap warga negara. Sekarang yang lakukan pemerintah, oke, kita buka supaya ada tenaga kerja masuk bersama investasi. Jadi secara diam-diam pasal itu berubah menjadi setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak buat kehidupannya di Indonesia tuh. Kan itu logikanya jadi kan. Bagaimana? Itu yang terjadi sebetulnya. Sekarang pemerintah promosikan bahwa akan datang ratusan investor asing. Belum kering keterangan itu. Belum sempat dicetak jadi headline. Betul-betul investor asing datang dengan petisi meminta undang-undang itu dibatalkan. Ajaib. Jadi pemerintah bikin hoax kan. Saya diundang untuk makan rujak di tempatnya Haris Asrar. Bukan rujak, dia jualan cendol tuh. Dia jualan cendol. Sampai di situ yang tersedia rujak. Ya makanya saya bikin petisi. Yang bener aja lu, Riz. Lu kan ahli cendol, kenapa disitu ada rujak? Itu sama persis dengan yang motif dari undang-undang itu. Silahkan datang investor asing. Kita udah sekian tercatat di BPP, BKPM segala macam. Investor bilang, bohong, gua nggak mau datang. Kenapa dia nggak mau datang? Karena iklim bisnis dunia berubah etikanya. Nanti masyarakat sipil Eropa dan Amerika akan membuli investor yang datang menanamkan investasinya di tanah Papua. Karena itu bertentangan dengan environmental ethics. Seluruh dunia dalam 20 tahun terakhir ini, semua pemenang Nobel di dunia itu menang karena menulis tesis ekonomi yang basisnya adalah social justice. Ya. Nah ini pembuat Omnibus Law ini nggak pernah baca literatur apa? Udah nggak laku, undang-undang yang basisnya adalah eksploitasi alam itu nggak laku lagi. Nggak ada orang ngajarin makroekonomik sekarang dengan basis seperti developmentalisme, yaitu kuras sebanyak-banyaknya, nanti ada trickle down effect. Nggak ada. Jadi ilmu ekonomi pun berubah paradigmanya. Paradigmnya pindah dari eksploitasi, pergi pada konservasi. Ini pembuat undang-undang ini yang pasti menyewa pakar-pakar dalam dan luar negeri yang di segala macam, itu nggak punya otak dan nggak tahu bahwa literatur dunia udah berubah. Karena itu investor itu nggak mau ditegur nanti oleh konstituennya di situ. Ada Global Compact dibikin oleh PBB. PBB bikin aturan Global Compact, investor yang bahkan punya indikasi melanggar hak ulayat, melanggar green economics, itu dapat penalti etis, diturunin grade-nya tuh. Mana ada korporasi yang ingin bikin pencitraan secara etis mau dikasih cengkrang bahwa ini korporasi yang lagi merusak hutan di Papua. Saya kasih ilustrasi misalnya. Papua itu 33 juta hektar hutannya sedang terancam oleh Omnibus Law.
33 juta hektar itu, 80% dari 33 juta hektar hutan Papua itu adalah hutan primer. Di dalam hutan itu ada kurang lebih, karena saya suka masuk luar hutan, saya hafal hutan Papua. Hutan Papua itu ada 20.000 pohon. 20.000 pohon. Bukan batangnya, jenisnya. Jenisnya. 20.000 jenis pohon. Wow. Ada 600 jenis burung. Ada 200 jenis mamalia. Ada 150.000 jenis serangga. Kodoknya mungkin satu jenis di situ. Itu isi hutan Papua. Apalagi isi hutan itu? Isi hutan itu adalah 500 suku, berarti ada 500 bahasa di hutan itu.